Wakil Presiden Wu. Bapak PI baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan. Beban grup Ruilan. Semuanya ada di pundak Anda. Bapak Fang, bagaimanapun, dia perempuan. Semua orang sudah memutuskan. Mulai sekarang, kita akan mengikuti Anda. Kami di belakangmu. Kami percaya padamu. Kami mendukungmu. Nanti saja. Nanti saja. Bapak Fang sudah datang. Tuhan telah melalui ini. Mari kita berdoa untuknya dan berharap yang terbaik untuknya. Damai abadi di surga. Terima kasih kepada semua yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri pemakaman suami saya, Bapak Pei Li. Saya memutuskan untuk menyerahkan grup Railan kepada manajer profesional. Kembali ke Tiongkok untuk restrukturisasi. Dan tidak lagi ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saya tidak percaya ini. Apa? Ya Tuhan, benarkah itu? Dengar-dengar, Bos Fang dulu punya anak yang sayangnya tenggelam dan meninggal. Mereka berdua, suami istri, terkenang masa lalu. Makanya pergi berjuang ke luar negeri. Ternyata memang seperti itu kenyataannya. Tuan Fang semoga dia bisa bangkit kembali. Iya. Fang Sukin. Kalau begitu, kamu cukup paham. Tuan He, teruskan tindakannya. Tuan He, lanjutkan tindakannya. Apakah otakmu kemasukan air? Sore ini di sini, kenapa kamu tidak datang ke acara perjodohan itu? Orang Li Hui di restoran itu seperti orang bodoh. Menunggu kamu selama 1 jam penuh. Saudara, 10 mil 8 desa tahu tentang Li Hui itu. Dia cuma seorang bajingan tua. Aku setidaknya adalah kakakmu. Bagaimana bisa kamu membiarkan aku menikah dengannya? Cih, aku mohon padamu. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu itu setengah tua seperti Sun Yang. Tidak punya uang. Tidak punya pekerjaan. Sementara Li Hui Hua memberi 88.000 sebagai mahar untuk menikahimu. Kamu masih memilih-milih, memilih dan memilah seperti itu. Kamu tiap hari menjaga mayat ini buat apa sih? Kamu. Siapa yang suruh kamu sentuh barangku? Keluar sana. Ibu, HMPH, Song Qin ya. Ini lagi ribut apa sama adikmu? Adikmu nyariin pacar buat kamu. Itu juga demi kebaikanmu. Jangan tidak tahu diri. Bu. Sekarang aku hidup sendiri dengan baik. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Apa kamu mau terus mengganggu di sini? Rumah ini aku yang beli. Kenapa aku tidak boleh tinggal di sini? Hei, kamu ngomong sembarangan apa sih? Apa maksudnya rumahmu? Kamu kan gak punya anak. Barang-barangmu nanti juga pasti diwariskan ke keponakanmu. Iya, aku bilang sama kamu. Xiao Yan segera akan segera menikah. Aku dan ibu sudah sepakat. Rumah ini akan jadi rumah pernikahan. Kamu cepat-cepat bereskan dan pindah saja. Kamu ini jelas-jelas merampas. Jangan lupa. Dulu kalau bukan karena menyelamatkan anakmu, aku rela mengorbankan tulang tua ini. Di musim dingin aku berendam di sungai berjam-jam. Sampai sakit seluruh badan. Kamu harus berbakti padaku. Kamu seharusnya tidak begitu, Ibu. Masalah ini adalah kesalahan saya padamu. Apa hubungannya dengan menikah dengan Fang Yuan? Dengan alasan apa kamu merebut rumahku? Bagaimana bisa kamu melahirkan anak yang brengsek seperti ini? Di rumah siapapun, biasanya kakak perempuan membantu adiknya. Tapi kamu malah begitu. Keponakanmu menikah, kamu bukan hanya tidak membantu, tapi kamu juga menguasai rumah ini. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Aku? Ibu membuatku sangat marah. Fang Sukin, apakah kamu masih anaknya? Lihat, membuat ibu kita marah. Gulung. Hei, aku namanya Gulung. Hei, aku ini temperamen kecil yang meledak-ledak.
Pak Yo, silakan lihat dokumen ini. Ayah. Acara kencan yang aku atur untukmu akan segera dimulai. Apa kamu belum berangkat? Aku lagi pengen ketemu Jin Shuo. Sudah tua begini. Mungkin sebaiknya jangan deh. Aduh. Ayah? Apa sih maksudnya sudah tua begini? Sebelumnya kamu khawatir Ibu Tiri memperlakukanku dengan buruk. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Apa kamu tidak ingin aku mencari seseorang yang mengerti dan perhatian? Aduh. Belum bilang ayo kita pergi lihat dulu. Ayo. Tapi identitasku harus diubah dulu. Kamu cuma 18 tahun, Sun yang tua. Orang seperti Li Hui bersedia menikahimu adalah keberuntunganmu. Apa yang dimaksud rumahmu? Barang-barangmu nanti juga harus diserahkan kepada keponakanmu? Aku tidak menyangka aku berjuang setengah hidup. Orang di usia paruh baya, ternyata sampai terbuang, dikhianati semua orang, tak punya rumah. Acara kencan tahunan dimulai. Pria dan wanita yang berminat bisa mendaftar sekarang. Memaksa aku menikah? Ya, baiklah. Aku akan menikah untuk kalian lihat. Gadis kecil. Berikan aku satu, ya. Kakak, aku rasa kamu cukup cocok. Kalau kamu merasa oke, gimana kalau kita coba saja? Ini. Kamu masih hamil. Apakah anak itu penting buatmu? Nanti yang penting dia memanggilmu ayah saja. Aku biasanya sibuk dengan pekerjaan. Perusahaan juga sudah siap untuk go public. Aku cari pria. Rumah dan mobil bisa kuberikan padamu. Tapi aku tidak suka pria yang suka pamer. Setelah menikah, kamu hanya perlu merawat orang tuaku. Merawat keluarga. Maaf. Aku belum berniat jadi menantu. Lupa kamu. Kita segera pergi berdandan. Ini adalah perjodohan. Bukan klub. Anak saya baru saja menikah. Menantu saya juga sebentar lagi melahirkan. Orang lain tidak bisa dipikul. Tangan tidak bisa diangkat. Ini juga akan jadi cucumu nanti. Kalau kita menikah nanti, kamu harus membantu sedikit. Kalau kita menikah nanti, beban menghidupi keluarga akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Ya dulu istri saya yang memasak. Saya percaya keahlianmu juga tidak kalah bagus. Mencuci pakaian dan memasak akan melukai kulit lembutku yang halus. Pekerjaan rumah juga tidak bisa saya lakukan. Kalau begitu, kakak mau mempertimbangkan untuk menyewa pembantu. Villa dan mobil mewah, dikasih sayang dan cinta karena uang. Juga melindungi saya. Kakak, saya lihat di data kamu ada satu properti lagi. Kamu alihkan ke saya. Aku sudah setuju menikah denganmu. Ini juga tidak boleh dilakukan. Itu juga tidak boleh dilakukan. Kalau begitu aku harus apa? Kalau begitu aku lebih baik menikah dengan maskot saja. HMPH? Aku jijik. Dikasih muka tapi tidak tahu diri. Aku cari ibu. Ayo, ayo, baiklah. Kalau tidak, kita coba saja. Ada syarat? Cepat bilang. Aku buru-buru cari orang untuk menikah. Kebetulan, aku juga. Ayo pergi. Mau kemana? Datang dua pendatang baru. Dekat sedikit. Dekat lagi? Benar. Huhuhahahawem. Kamu mau melakukan apa? Aku sudah membereskan semua barang untukmu. Li Hui akan datang menjemputmu sebentar lagi. Haha, aku sudah menikah. Menikah. Apa. Siapa? Sialan? Yang menyuruhmu, Mi menikah. Dengan pria liar mana kamu menikah di luar sana? Dan si Ayuan hari ini akan menikah dan memberikan mas kawin. Hari ini kamu harus membunuh seluruh keluargaku. Aku adalah kakakmu. Berani-beraninya kamu memukulku. Kalau aku mau memukul, apa pedulimu? Apa? Ibu, kakak memukulku.
Lihatlah dia. Entah dari mana mencari pria liar dari luar. Lalu menikah dengannya. Aku bahkan tidak menerima satupun uang mahar. Kamu ini orang tak tahu malu dan hina. Segera cerai dari aku. Segera cerai dari aku. Pernikahanku adalah hakku sendiri. Kamu yang memutuskan sendiri. Dulu kamu yang memutuskan sendiri. Tidak minta sepeser pun mahar. Tapi malah ditipu anak miskin itu sampai ke luar negeri. Kamu tahu tidak, muka keluarga kami, keluarga Zhang, sudah tercoreng di seluruh desa karena kamu. Sekarang kamu tidak bisa bertahan di luar negeri. Kamu pulang dan malah menjual dirimu sendiri dengan murah. Kamu ini. Kamu bikin aku marah sampai mati. Ya. Cepat pergi. Satu. Kamu ingin aku menikah dengan Lie. Lebih baik kamu mati saja dengan harapan itu. Pergi, pergi, pergi. Kalau tidak, sewa apartemen dulu untuk tinggal. Li Hui, kamu ngapain? Gak nyangka, adik ipar saya bisa bekerja dengan cepat. Sudah cepat sekali mengemas barang-barangmu. Saya datang untuk menjemputmu. Ayo, sayang, kembali ke rumah sama saya. Pergi sana. Saya sudah menikah. Kalau kamu masih berani meraba-raba saya, hati-hati, suami saya tidak akan segan-segan. Siapa yang percaya sudah menikah? Istriku, kalau kamu benar-benar ingin menikah, besok saya akan mengantarkan mahar ke rumahmu. Kita langsung ambil surat nikah. Ayo ikut saya. Lepaskan. Berhenti. Kamu siapa? Saya pengantar makanan. Jangan ikut campur. Saya suaminya Fang Sukin. Jika saya melihat kamu mengganggu istri saya lagi, saya akan lapor polisi. Suami. Fang Sukin. Kamu benar-benar menikah. Sungguh pasti. Berani bohong padaku lagi. Ada kamu, pengantar makanan miskin ini, berani merebut wanita dariku. Kamu tunggu dulu. Xiao Xian, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Dia namanya Li Hui. Dia adalah preman terkenal di daerah kami. Kalau dia sudah mengincar kamu, takutnya akan ada masalah. Kalau dia sudah mengincar kamu, takutnya akan ada masalah. Tenang saja, dia belum bisa membuatku repot. Dan juga, situasi di rumahku cukup rumit. Waktu itu cukup mendesak. Sebenarnya aku ingin bilang padamu. Aku masih punya seorang adik laki-laki. Ibu selalu memihak adikku sejak kecil. Kali ini mereka juga karena uang mahar. Mereka memaksaku menikah dengan Li Hui. Kali terakhir terlalu terburu-buru. Kalau kamu keberatan, kita bisa bercerai kapan saja. Xiao Qin tidak menyangka kamu sudah mengalami begitu banyak kesulitan. Tenang saja, sejak kamu memilih aku, kekayaan besar mungkin tidak bisa aku janjikan, tapi aku bisa memberimu kehidupan yang tenang. Kamu tidak takut aku akan membuat masalah untukmu? Dengar kata-katamu itu, kita sudah suami istri. Suami istri itu satu kesatuan. Urusanmu adalah urusanku. Jadi, kamu tidak punya tempat tinggal lagi. Kalau kamu tidak keberatan, aku punya sebuah rumah kecil. Kamu bisa pindah ke sana dan tinggal. Ayah, jangan salah paham. Aku masih punya kamar tamu. Tidak ada niat untuk memanfaatkanmu. Terima kasih ya. Baiklah, mari kita pergi. Biarkan aku yang melakukannya.
Ayo, Sukin, cepat masuk hahaha. Rumahnya memang agak tua, tapi sudah rapi dan bersih. Lau Yo memang orang yang peduli keluarga. Biarkan asisten Li mencarikan saya rumah yang sesuai dengan status. Kenapa dia malah menemukan tempat yang jelek seperti ini? Sukian, jangan pikirkan kondisi rumah kita ya. Yang penting saya sudah sangat puas bisa punya tempat untuk tinggal. Oh iya, ini kartu gaji saya. Kalau kamu pegang, ada yang perlu dibeli sendiri. Meskipun kita sudah menikah, tapi kita jarang berinteraksi. Kamu tenang saja, serahkan kartu gaji padaku. Kamu istri saya. Saya tidak tenang. Kamu percaya siapa kalau pegang? Kamu kan laki-laki. Bekerja di luar tidak bisa lepas dari menggunakan uang. Kartu ini kamu simpan sendiri saja. Besok aku akan cari kerja. Tidak akan mengganggumu lama. Lihat apa yang kamu katakan. Kita sudah suami istri. Tidak ada yang namanya ganggu atau tidak. Sekarang kamu hanya perlu tenang dan tinggal saja. Terima kasih. Dengar-dengar grup Caoji baru-baru ini sedang merekrut. Seharusnya ini tempatnya, ya? Oh. Lau Yo. Sukin. Kenapa kamu di sini? Ini siapa? Halo? Nama saya Li. Saya asisten direktur grup Caoki. Asisten direktur. Kalian berdua kenal? Tidak kenal? Tidak kenal. Kalian ini. Oh, bukankah ini orang yang datang untuk mengantarkan pesan? Laki muda ini sangat suka makan bakpao dari jalan sebelah. Setiap pagi aku selalu antre membelikan dia. Benar tidak? Benar? Benar. Di mana seragam pesan antar MU? Seragam pesan antar? Di dalam mobil. Kelompok Zaoki, manajemennya terlalu ketat. Pengantar makanan tidak diizinkan masuk. Jadi saya hanya bisa seperti ini. Sukian, kenapa kamu di sini? Saya datang untuk mencari pekerjaan. Saya dengar perusahaan Anda sedang membuka lowongan. Apakah masih ada posisi yang kosong? Kalau Susin datang, perusahaan saya pasti akan ketahuan. Dengar dari orang di Departemen SDM, semua posisi sudah terisi. Sekarang yang tersisa hanya posisi kebersihan yang masih kosong. Identitasmu bisa. Kebersihan juga bisa. Hati-hati. Hati-hati. Mobil ini mengemudi. Apakah kamu baik-baik saja? Maafkan saya. Saya mengotori bajumu. Tidak apa-apa, barang murah. Cuci saja, sudah baik, benarkah? Lihat bahan dan pengerjaannya, sepertinya bukan barang murah. Kamu tadi bilang soal cari kerja ya? Iya, itu. Bisa tolong bantu saya mengantarkan surat lamaran kerja. Meskipun saya belum punya pengalaman kerja yang serupa sebelumnya, tapi saya janji akan bekerja dengan baik. Anda terlalu sopan. Paman Yo tiap hari belikan saya bakpao. Saya seharusnya membantu Anda. Anda bisa mulai bekerja besok. Baik, terima kasih banyak. Lau Yo, saya pergi dulu. Anda sibuk? Ingat untuk kembali makan malamnya. Baik. Daripada membiarkan Sukin bekerja di luar dan disakiti, lebih baik biarkan dia datang. Berharap khawatir setidaknya bisa melindunginya. Untungnya aku mengikuti saran Jing Shuo untuk pergi ke acara perjodohan. Di rumah ada seorang wanita, rasanya berbeda. Aku pulang. Aku pulang. Ikan sudah matang. Wah, hidangannya sangat lezat. Haha. Pasti sudah mulai mempersiapkannya sejak siang. Kan, terima kasih atas kerja kerasmu. Merayakan aku yang sudah mendapatkan pekerjaan, lihatlah. Ayo, coba masakanku. Enak. Kalau kamu suka, aku sering membuatnya untukmu. Tidak menyangka aku seberuntung ini. Bisa bertemu dengan wanita yang begitu sederhana dan baik hati. Tapi aku menyimpan sesuatu darinya. Mungkin sebaiknya aku jujur padanya. Sukin. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu?
Sebenarnya aku. Jam segini siapa ya? Kalian datang untuk apa? Gak ada apa-apa, cuma mau lihat kakak ipar. Panggil orang, panggil bibi. Paman, paman, halo. Di sini kalian tidak diterima. Cepat keluar dari sini. Orang tua berbicara, wanita tua. Ngapain kamu ikut campur? Sampai di rumahku masih menghina istriku. Siapa yang memberi keberanianmu? Kamu. Haha, ternyata kamu cukup berani ya. Baiklah, karena kamu mengakui bahwa Fang Sukin adalah istrimu. Ambil uangnya. Uang apa? Setelah keponakanmu menikah, kamu harus memberi. Sekitar 100.000, 80.000. Hanya 100.000. Dia hanya seorang pengantar makanan, tidak punya uang. Tidak punya uang. Kalau begitu, saya tidak mengakui kamu sebagai paman. Tidak punya uang. Kalau begitu, saya tidak mengakui kamu sebagai paman. Tidak punya uang, kan? Begini, kalau tidak punya uang, ikut saya pulang dan cari yang kaya untuk dinikahi. Berhenti. Bukankah itu hanya 80.000? Baik, aku berikan. Sukin. Ini semua tabunganku. Ambil uangnya, kita beres. Beres ya, beres. Aku juga bilang, kalau kamu gak punya uang, kami berdua malah ingin ketemu kamu kok. Anak pergi, pulang ke rumah dan minum bersama ayah. Paman, paman, terima kasih. Apa sih omongannya? Sukin. Kamu baik-baik saja. Maaf ya, Lao Yo. Aku lagi bikin masalah buatmu. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Sebenarnya, kalau aku orang kaya atau presiden perusahaan, masalahmu ini juga tidak akan terasa seperti masalah. Sukin, jika aku bilang padamu. Sukin, jika aku bilang tidak, tidak. Kamu juga sudah melihat keadaan keluargaku. Kalau adik laki-laki dan keponakanku, aku dapat pasangan yang berkualitas. Mereka malah akan lebih menempel dan menghisap darahku. Kamu miskin dan tak punya apa-apa. Justru mereka tak dapat untung apa-apa. Barulah aku bisa lepas dari mereka. Kamu benar-benar seorang bos. Aku malah sempat berpikir tidak akan cari kamu lagi. Untung aku belum sempat mengungkapkan identitasku. Sepertinya ini harus dipikirkan dulu. Apakah kamu baik-baik saja di surga? Ibu. Bagaimana kabarmu? Lili ini sudah dicari kemana-mana. Tapi tidak ketemu. Di cuaca yang sedingin ini, pasti sudah hilang. Nyawaku hampir gak bisa kembali. Nenek ini berendam di air selama berjam-jam. Takut tubuhnya bermasalah karena terlalu lama berendam. Hari ini, nenekmu dan pamanmu lagi datang ke rumah buat urusan. Ibu sangat merindukanmu. Tapi tenang saja. Mulai hari ini, ada yang melindungi mama. Sekarang. Kenapa kamu belum tidur? Kenapa kamu belum tidur? Aku segera tidur. Apakah karena hal di siang hari? Iya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku antar kamu kembali ke kamar untuk tidur. Bocah nakal, kamu datang ke sini kenapa? Ayahku baru menikah. Aku tidak bisa datang untuk melihat. Bagaimana rasanya malam pertama? Pasti menyenangkan. Kan, kamu ini berani sekali. Bahkan berani menggoda ayahmu. Aku tidak berani. Ibu saya di mana? Wah,
Kamu cepat sekali mengubahnya. Ibumu sudah pergi kerja. Halo. Kenapa ada foto saya di sini? Kamu taruh rencananya di kantor seperti itu. Nanti aku akan ke sana ya. Ayah. Ada urusan di kantor. Nanti kita bicara lagi. Data dari rencana itu sangat berbeda. Saat kita rapat terakhir, sudah diumumkan bisa digunakan. Foto ini seharusnya milik ayahku. Lupakan saja. Nanti saja kita bicarakan lagi. Uang mahar sudah aku transfer ke rekening mertua. Kita cepat tentukan hari pernikahannya. Ya. Uang mahar sudah dikirim. Lalu tentang 3 emasnya. Beli. Nanti setelah kamu pulang kerja, aku ajak kamu beli. Sayang, kamu sangat baik. Haha. Apa matamu buta? Kamu gak punya mata. Pergi sana, gak apa-apa. Ngomong sama siapa sih? Paman saya adalah manajer departemen di grup Zaoji. Kamu, penjaga kebersihan bau. Kamu masih berani menggangguku. Begitu meremehkan petugas kebersihannya. Sayang sekali. Uang mahar kamu adalah dari petugas kebersihan ini? Ya. Apa? Iya kan? Keponakanku yang baik. Xiao Yuan, dia adalah bibimu. Xiao Yuan, dia adalah bibimu. Xia Yue, dengarkan penjelasanku. Tak perlu kamu jelaskan. Aku tidak punya kerabat miskin sepertimu. Cepat berhenti kerja. Keluar dari grup Zaoki. Mengapa mereka mau mengusirku? Beri alasan yang sah. Baik, tunggu saja aku. HMPH, bulan. Fang Sukin, aku lihat karena kamu bibiku. Aku dengan baik hati mengingatkanmu. Cepat keluar dari perusahaan. Kalau kamu membuat Yuan marah, kamu akan menanggung akibatnya. Aku memang tidak mau bekerja, tapi semua tabunganku sudah kuberikan padamu. Kalau tidak, kembalikan uangnya padaku. Aku akan pergi sekarang juga. Kamu keras kepala sekali. Ya kan? Ini semua karena kamu sendiri. Paman, saya tidak peduli. Kamu harus membantuku mengusir petugas kebersihan yang bau itu. Kalau tidak, rekan kerjaku akan tahu aku punya kerabat seperti ini. Malu sekali wajahku. Masalah ini akan menjadi tanggung jawabku. Tapi aku baru saja dipromosikan menjadi manajer tidak lama ini. Langsung saja. Akan sedikit berpengaruh. Paman, tolong bantu saya ya. Paman, saat jalan-jalan saya membeli sebuah jam tangan. Saya rasa sangat cocok untuk Anda. Saya sengaja membelinya untuk menghormati Anda. Lihat saja, kita keluarga sendiri. Kenapa harus bersikap terlalu sopan? Bukankah cuma petugas kebersihan? Serahkan saja pada paman. Tapi ku dengar, Fang Sukin ini memang langsung diatur masuk oleh asisten Li. Kalau mau mengusir dia, harus cari cara. Paman, kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu. Kepala Hi, tolong ke kantor manajer Liu sebentar. Manajer Liu memanggil saya untuk apa? Perintah atasan, kamu tinggal ikuti saja. Kenapa tanya sebanyak itu? Perintah atasan, kamu tinggal ikuti saja. Kenapa tanya sebanyak itu? Grup Chaoki ini setidaknya juga perusahaan terkemuka Haisi. Kenapa gaya birokrasi di sini bisa begitu parah? Manajer Liu. Ada apa dengan saya, Wang Sukin? Apakah kamu tahu tujuanmu datang ke perusahaan ini? Datang untuk jadi petugas kebersihan. Kamu pasti paham itu. Seorang petugas kebersihan, aku suruh kamu datang, maka tugasmu membersihkan. Kalau tidak, dengan usiamu yang sudah segitu, apa aku masih bisa atur kamu secara diam-diam? Man, jangan terlalu memuji dia. Wanita tua sepertinya, meskipun bayar, juga tak ada yang mau. Manajer Liu, kalau saya tidak salah ingat, kebersihan kantor Anda seharusnya dibersihkan oleh asisten Anda, bukan tugas ruang kebersihan kami. Kamu tukang bersih-bersih bau. Aku tidak bisa atur kamu lagi. Ya, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, segera berhenti. Tidak ada yang menghalangimu.
Jangan duduk diam. Bersembunyi, lab. Kau sengaja menghina martabatku, aku menolak. Tolak. Ini adalah karpet buatan tangan murni impor dari Italia. Kalau pakai sapu ini untuk membersihkan, bagaimana? Bisakah kamu menanggung kerusakannya? Aku beritahu kamu, kalau dijual, kamu bahkan tidak mampu mengganti. Kamu? Apa kamu? You. Pacarmu bilang, suaminya apa yang dia datang untuk lakukan? Pengantar makanan. Sudah selesai. Tepatnya, grup kami bekerja sama dengan seluruh platform pengantaran makanan di kota. Kalau aku memberitahu mereka, suami sampahmu langsung kehilangan pekerjaannya. Bayangkan apa yang akan terjadi. Berani kamu? Coba saja. Aku sudah membuat banyak masalah untuk Lao Yao. Aku tidak bisa menghambatnya lagi. Mulai. Orang ini miskin. Harus menerima nasib. Lihatlah kamu sekarang berbaring seperti anjing. Aku lebih suka melihatnya seperti ini. Aduh. Kamu ngapain? Aduh, ini apa sih? Sepatuku jadi kotor semua. Lepasin. Aduh, bukannya kamu yang suruh aku lepas. Oh, itu kaki yang longgar, bukan tangan yang longgar. Maaf, saya salah paham. Kamu terlalu berlebihan. Kenapa? Kamu masih mau memberontak. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik sebelum berbicara atau bertindak. Suamimu, paman, temani saya beli secangkir kopi. Ayo kita pergi. HMPH. Dia adalah pencuri, tangkap dia. Apa yang kau bicarakan? Jam tangan di kantor pamanku hilang. Itu bisa membuatmu masuk penjara, selain aku dan pamanku. Hanya kau yang masuk ke sana, bukan kau yang mencurinya. Siapa lagi ya? Hanya jam tanganmu itu, jelas palsu. Nilainya tidak lebih dari 30 juta rupiah. Kalau jatuh ke tanah, aku sempat menangkapnya. Omong kosong, HMPH. Saya sebagai manajer tentu tidak akan memakai barang palsu. Paman, jangan pedulikan dia. Orang rendah seperti dia. Mana tahu apa itu jam tangan mewah. Saya tidak mencuri. Lapor polisi? Polisi bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Lapor apa? Lapor polisi? Saya tanya padamu. Apakah kamu tahu bahwa Direktur Utama dan Presiden akan datang untuk rapat? Jadi kamu sengaja membuat masalah menjadi besar, agar mempengaruhi kinerja seluruh karyawan kita. Bukan, iya? Departemen kami sudah menghabiskan lebih dari sebulan untuk proyek ini. Jangan sampai dihancurkan oleh pencuri kecil ini. Manajer Liu, jangan buang waktu dengannya. Langsung pecat saja dia. Pecat dia, pecat dia, pecat dia. Dipecat, dipecat. Kamu tidak berani melapor polisi, karena tahu aku sama sekali tidak mencuri, kan? Kamu sengaja menyuruhku membersihkan kantor kamu. Hanya untuk mencari alasan palsu supaya bisa memecatku. Kamu sengaja menyuruhku membersihkan kantor kamu. Hanya untuk mencari alasan palsu supaya bisa memecatku. Omong kosong, aku adalah manajer terhormat grup Chowki. Bagaimana mungkin menurunkan harga diri sendiri? Hanya untuk menyulitkanmu, si kotor petugas kebersihan. Meskipun sudah di ujung tanduk, tetap keras kepala. Aku sarankan kamu cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Oh, nggak akan mau? Kan, bagus. Kamu nggak mau mengaku salah. Ya, orang-orang, tahan dia untukku. Lepaskan, lepaskan. Kamu mau apa? Kalau kamu sendiri tidak mengakui kesalahan, maka aku akan menunjukkan kepada semua orang dengan cara lain. Lihat ke kamera. Semua lihat sini.
Ini adalah petugas kebersihan yang tidak tahu malu, mengandalkan usia yang lebih tua. Kami tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mencuri jam tangan manajer kami, masih tidak mau mengakui. Bahkan sengaja membuat keributan di perusahaan. Jika kalian membuka perusahaan, harap berhati-hati. Hindari masalah ya. Jika kalian membuka perusahaan, harap berhati-hati. Hati-hati ya. Aku akan mengunggah video ini ke internet. Lihatlah bagaimana kamu berperilaku. Ini fitnah dan pencemaran nama baik. Aku bisa menuntutmu atas fitnah. Baiklah, silakan tuntut aku atas fitnah. Kalau begitu, periksa saja tubuhku. Asalkan kamu setuju agar kami membuka bajumu di depan umum. Buktikan bahwa kamu memang tidak membawa barang curian. Kalau begitu kita semua akan percaya bahwa kamu tidak bersalah. Atas dasar apa? Kalian tidak berhak melakukan penggeledahan. Dia sebenarnya tidak memakai jam tangan. Kalau kamu menggeledah, bukankah itu akan ketahuan? Kalau ketahuan, lalu bagaimana? Lihat dia tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Kalau kita menuduhnya salah, ya sudah tuduh saja. Apalagi dia sampai disuruh buka bajunya. Aku ingin lihat dia masih punya muka untuk kerja di perusahaan ini atau tidak. Masih bengong di situ? Lepasin aku. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Lepaskan? Ah, jangan. Lepaskan. Buka tanganmu. Berhenti. Berani-beraninya dia memperlakukan dia seperti itu. Tidak mau melanjutkan lagi. Sukin. Apakah kamu baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? HMPH. Kamu gila. Apa yang mau dilakukan? Kalian diam saja. Apa yang kalian lakukan? Tahan dia, pegang dia. Siapa berani bergerak? Kepala, siapa orang ini? Jangan-jangan dia presiden perusahaan. Presiden jarang datang ke tingkat kami. Lagi pula, presiden kita baru berusia 20-an. Apalagi seorang petugas kebersihan, bagaimana mungkin mengenal presiden? Jangan sembarangan bicara di sini. Kamu kira kamu siapa? Berani kamu melawan aku? Aku akan bunuh kamu. 1100. Selisihan kita. Kamu mau melawan aku? Tidak. Ternyata dia adalah orang rendahan yang mengantarkan makananmu. Sayang. Pengantar makanan. Siapa yang memberimu keberanian? Berani datang ke grup Zaoki dan berteriak-teriak di sana. Ayo. Tangkap mereka yang berbuat penipuan. Patahkan kakinya. Mereka memang begitu. Begini, Zuokin, asisten Lee, mengajukan saya untuk menjadi sopir presiden grup Chaoki. Mereka semua adalah pengawal presiden. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan saya diperlakukan semena-mena. Kamu bilang kan? Begitu ya? Apa kalian semua tidak ada masalah dengan otak? Hanya karena seorang sopir berani melawan saya. Paman saya adalah manajer. Dia adalah bagian manajemen. Percaya atau tidak, satu kata dari paman saya bisa memecat kalian semua. Benarkah? Tidak percaya. Mundur. Di sini, ini manajer Liu. Kamu benar-benar semakin sombong. Berani mengusik orang di dekat presiden. Tidak berani? Tidak berani. Salah paham? Salah paham. Ini semua benar-benar salah paham. Halo, saya Yao Jingshuo, presiden grup Chaoki. Anda adalah istri sopir saya, bukan? Halo, presiden direktur. Hari pertama kerja sudah merepotkan Anda. Maaf sekali. Anda adalah korban, tidak perlu minta maaf. Justru di perusahaan ini ada budaya penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas karyawan. Sudah saatnya untuk menanganinya dengan serius. Bukan? Tuan Yao, tolong dengarkan penjelasan saya tentang hal ini. Saya juga telah ditipu.
Apa kamu bisu? Segera jelaskan dengan jelas kepada Tuan Yao. Saya. Dia mencuri jam tangan paman saya. Jadi pamanku ingin menghukumnya sedikit. Kamu masih ingin menuduhku dengan tidak benar. Bukankah tadi sudah digeledah? Jam tangan yang aku curi di mana? Di mana? Aku salah ingat. Dengan sengaja menjebak rekan kerja. Menghina martabat orang lain. Satu kalimat salah ingat yang ringan. Kamu pikir bisa lolos begitu saja? Kamu terlalu meremehkan semuanya. Kalau begitu, kamu mau bagaimana? Mau bagaimana lagi? Barusan kamu memaksa Kang Sukin berlutut mengaku bersalah. Sekarang kamu pergi berlutut di depan pintu kantor. Jangan bangun sebelum jam pulang kerja. Kamu merekam video untuk membeli trending topik. Perusahaan melaporkan ke polisi. Hari ini aku akan membuat semua orang di Haisi tahu apa yang terjadi di meja itu saat memaki orang di tempat kerja. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Tidak bisa begini, bagaimana aku bisa hidup? Apakah kamu pernah berpikir, saat kamu mengintimidasi orang lain nanti bagaimana bisa hidup dengan baik? Bukan Pak Yo. Ini tentang Yue. Bagaimanapun juga dia adalah karyawan resmi grup kita. Kalau Anda memperlakukan dia seperti ini, mungkin dampaknya juga tidak baik. Kalau begitu saya suruh Yue mengajak Fang Sukin makan. Satu senyuman menghapus dendam. Bagaimana menurutmu? Aku belum panggil kamu. Sudah duluan kamu yang muncul saat mau hitung-hitungan. Benar sekali. Kalian berdua memanfaatkan jabatan di perusahaan, membuat perusahaan jadi kacau balau. Kamu kira, kalian berdua masih bisa terus bekerja di perusahaan? Bukan Pak Yo. Maksud Anda ingin memecat saya ya? Pak Yo, jangan. Anda tidak bisa memecat saya. Saya punya orang tua di atas dan anak kecil di bawah. Kalau Anda memecat saya, maka seluruh keluarga saya akan kelaparan semua dong. Kamu anak yang tidak berguna. Kamu mau membunuh aku ya? Kenapa kamu tidak segera berlutut? Paman. Kamu bilang apa? Cepat katakan. Ini adalah ketulusan. Maafkan aku salah. Di mana kamu salah? Aku tidak seharusnya mengintimidasi Fang Sukin. Bukan hanya aku yang tidak boleh kau intimidasi. Kamu tidak boleh mengintimidasi siapapun yang statusnya lebih rendah dari kalian. Kamu terus bilang aku dan Lao Yo adalah rakyat kelas bawah. Tapi jika lihat 3 generasi ke atas dari yang hadir di sini, siapa yang bukan petani? Kamu sebagai pemuda yang sudah menerima pendidikan tinggi modern, masih penuh dengan sisa-sisa feodalisme. Itulah yang paling tidak seharusnya terjadi. Saya merasa apa yang dikatakan kakak ini cukup masuk akal. Tapi ngomong-ngomong, Li Wei mengandalkan pamannya. Mendiskreditkan rekan kerja bukan hal baru. Bulan lalu, bukankah ada seorang rekan kerja yang dipaksa mengundurkan diri? Lao Yo. Istrimu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, benar-benar tersembunyi dan tidak terlihat. Ziki, kalau aku tidak mengenalmu, dari kata-katamu tadi saja, aku kira kamu adalah CEO dari sebuah perusahaan. Aku cuma bilang sembarangan. Hehe, kamu lihat, hanya sekadar ngomong, tapi sudah begitu menakjubkan. Kak Fang, kamu benar sekali. Kami salah paham. Kami berharap kamu bisa memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan. Maafkan kami kali ini, ya, Sukin. Kamu berhak memilih untuk memaafkan atau tidak. Tidak perlu khawatir tentang yang lain. Saya memilih untuk tidak menerima. Saya memilih untuk tidak menerima kamu. Bukan hanya Bu Fang yang memilih untuk tidak menerima. Perusahaan juga pasti tidak akan membiarkan perilaku kalian seperti ini. Beritahu Departemen Hukum, Liu Xiangdong memanfaatkan penyalahgunaan wewenang dan suap di perusahaan. Segera ajukan gugatan ke pengadilan. Liu Yu, rekan ke-70, kumpulkan bukti dan laporkan ke polisi. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, Bos Yo, tolong berbaik hati. Menyebar fitnah itu mudah. Meluruskan fitnah membuat kaki pegal. Ketika kamu mencemarkan dia karena mencuri, apakah kamu pernah berpikir seberapa besar luka yang akan dia alami? Aduh, jangan sentuh aku, Asisten Li. Fang Sujie, aku adalah tunangannya keponakanmu. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak mau adik laki-lakiku dan keponakanku. Masih mau menantu perempuan. Aku bawa. Hei, lepaskan aku. Aku bawa. Hei, lepaskan aku.
Sudah, sudah, kembali ke tempat masing-masing. Segera bersiap untuk rapat. Zuokin. Laoyo, kamu sibuk dulu saja. Aku juga mau bekerja. Ai, Bu Bao hari ini sudah mengalami ketidakadilan yang besar. Perusahaan akan memberimu cuti 3 hari untuk istirahat. Ayah, berakting memang sangat melelahkan. Kamu berencana menyembunyikannya sampai kapan lagi? Kamu kira aku tidak ingin? Kalau bukan karena Sukin bilang waktu itu, karena aku miskin dan tidak punya apa-apa, dia menikah denganku. Aku sudah jujur sejak lama. Oh ya, ayah. Apakah foto ini milik ayah? Bukankah ini foto waktu ayah kecil? Dapat dari mana? Dapat dari ruang tamu di Xinjiang milikmu. Ruang tamu rumah baru. Mungkin aku tidak memperhatikan, sembarangan meletakkannya. Ah, kalau bicara tentang kamu waktu kecil dan kamu sekarang. Jauh sekali bedanya. Bahkan ibu kandungmu pun belum tentu mengenalimu. Aduh, ayah. Kamu yakin cuma cetak 1 lembar? Kenapa aku lihat warnanya di foto ini kok aneh ya? Bukankah ini yang dicetak? Waktu aku menemukanmu dulu, aku juga baru saja di PHK. Dari mana uang saku untuk mencetak begitu banyak foto? Kalau saja aku tidak melihat kalung di lehermu, aku pasti tidak akan mencetak foto ini. Aku awalnya pikir ini bisa berguna untuk pencarian keluargamu. Aku tidak akan mencetak satupun untukmu. Kalau saja kamu tahu, dengan teknologi saat itu, mencetak foto ini biayanya lebih mahal darimu. Sayang sekali, oke. Ayah, mungkin itu ingatanku. Kalau salah nanti jangan banyak omong. Aku masih ada rapat. Aku dulu pergi ya. Oh, berat bau. Sayapnya keras ya. Ngomel aku terus. Aku rasa kamu memang ada masalah. Memang ada masalah. Akhirnya sampai ke tanganmu juga. Kamu ini orang yang merugikan. Kamu bilang apa? Apakah karena kamu aku menantu perempuan dipecat dari perusahaan? HMPH, melihat sikap kalian. Sepertinya kalian datang untuk membela dia. Fang Sukin, sebenarnya, urusan antara aku dan Yue Yue sudah ditentukan. Sekarang muncul masalah seperti ini. Dia ingin membatalkan pertunangan denganku. Coba kamu pikirkan. Kau sudah mati, suami dan anak juga sudah tidak ada. Kau masih ingin membuat keluarga kita hancur, kan? Kau ngomong apa? Kau marah sama siapa? Cucuku tidak salah. Kau memang janda yang sial dan kesepian. Kenapa aku melahirkan anak sepertimu yang merugikan ini? Baiklah. Kalau kalian semua menganggap aku sial. Kalau begitu aku, Fang Suki, akan memutuskan hubungan dengan kalian. Kakak, kamu di depan ibu kita. Setiap hari ngomong-ngomong kosong apa sih? Itu ibumu. Bukan ibuku. Bekerja keras membesarkanmu. Kamu mau memutuskan hubungan denganku. Kamu ini anak tidak berbakti. Aku akan memukulmu sampai mati hari ini. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu yang membesarkan aku. Sebelum umur 14 tahun, aku sudah bekerja sendiri di luar. Aku tidak pernah makan sebutir nasi dari kamu. Hanya kalian satu keluarga yang sering datang meminta uang padaku. Mengambil alih properti saya. Anggap saja saya orang yang mudah dipermainkan. Kamu adalah anak kandungku. Kamu tidak memberiku uang hasil kerjamu. Kepada siapa kamu memberikannya? Kamu adalah anakku. Tapi itu tidak berarti aku adalah budakmu. Dan rumahku juga akan menuntut di pengadilan. Coba peruntungan saja. Berani kamu. Lihat aku berani atau tidak. Sudah kuampuni kamu. Ibu, Mama. Haha. Anakku. Hari ini. Dengan nenek dan pamanmu. Semua hubungan terputus. Mulai hari ini. Ibu hanya tinggal seorang diri.
Mengapa foto ini berbeda dari yang asli? Tapi aku selalu menyimpannya di dalam buku. Mungkin memang sudah lupa karena usia yang bertambah. Kakek dan nenek tidak akan. Kalau benar-benar mau mengambil kembali rumah itu, lalu, bagaimana dengan pernikahanku? Tenang saja. Tenang dan jalani pernikahanmu. Selama aku di sana, dia tidak akan bisa membantah. Nenek dari pihak Sukin tidak datang langsung untuk meminta maaf. Dia bahkan ingin membatalkan pertunangan. Aku sudah berjanji padanya. Sekarang malah jadi begini. Bagaimana aku harus bertanggung jawab padanya? Lihatlah betapa tidak bertanggung jawabnya kamu. Liu Yu, gadis nakal itu. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Ayah, apa maksudmu? Bukankah waktu itu kamu setuju untuk menikah? Apa kamu ngelantur gak jelas sama aku? Zaman ini berbeda, situasinya berbeda. Kalau nanti keluarga kita punya uang, jenis wanita seperti apa yang akan kita cari? Tak akan ketemu. Ayah, apa kamu menang lotre? Bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti kamu? Cepat bicara, kamu, apa yang ada di pikiranmu? Setiap hari kamu. Aku bilang sama kamu. Ayah hari ini menerima telepon. Dari seberang samudra. Dia. Kamu jangan tiru aku. Hei. Itu orang yang mengenal Fang Sukin. Katanya dia adalah musuhnya. Ah. Orang yang merugikan ini. Jangan-jangan dia telah menyinggung seseorang di sana. Jangan-jangan kita akan terlibat juga. Tidak, tidak, tidak. Itu cucu yang minta aku urus. Oh iya. Jangan salah orangnya. Kalau urusan ini beres, kita dapat 10 juta. 1. Ah iya. Jabat tangan, 10 juta. Nenek hahaha. Jangan salahkan aku karena tangan ini hitam. Kalau bukan karena kakakku yang tidak baik padaku, aku juga tidak mungkin berbuat tidak baik padanya. Jangan injak aku. Yo, asisten Lee. Ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Apakah kita akan bekerja sama dengan Ruilan? Kamu juga tahu tentang Ruilan. Dulu pernah dengar tentangnya. Ruilan adalah perusahaan asing. Di mana kamu dengarnya? Sepertinya dari seseorang yang menyebutkan namanya. Ah, aku lupa. Kalau begitu, kalian cepat pergi dan urus saja. Baik. Oh iya. Malam ini Pak Yo ada rapat, membahas kerjasama dengan Ruilan. Mungkin akan agak malam. Kamu pulang dulu setelah kerja. Aku antar Pak Yo dulu baru pulang. Ah iya. Lau Yo, jika ada kesempatan, ingatkan saja Pak Yo dan Ruilan tentang kerjasama mereka. Harus berhati-hati. Baik. Saya mengerti, tenang saja. Ah, siapa itu? Sayang, ini aku. Kamu datang apa? Aku sengaja datang untuk menemuimu. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Lihat ini, aku bahkan membelikanmu bunga. Cium ini. Hei. Kasihan aku, makan bersama yuk. Yihui, aku peringatkan kamu. Saya sudah menikah. Kalau kamu berani mengganggu saya lagi, tidak akan saya tolong. Kamu mau bagaimana? Apa tidak? Kamu masih mau suami pengantarmu itu datang membelamu? Ah, tidak benar. Dia sekarang sudah sukses. Tidak lagi mengantar makanan. Sudah mulai menarik mobil untuk orang kaya. Begitu tahu tentang urusan keluarga kita. Tentu saja karena aku memperhatikanmu. Sukian, tanganmu ini benar-benar lembut ya. Jadi, Fang Ji datang mencarimu lagi. Ya.
Hari ini datang untuk membuat keributan juga ide dia. Aduh, Susing, jangan marah ya. Ku datang hari ini tidak ada niat jahat. Hanya ingin mengajakmu makan saja. Sekarang kan waktu kerja. Aku bisa menunggumu sampai selesai kerja. Setelah kerja juga tidak ada waktu. Cepat pergi, kalau tidak aku panggil orang. Dasar manusia bejat ini, berulang kali menolak aku. Apa sih sok-sokan? Aku bilang, makan hari ini harus makan. Kalau tidak mau makan juga harus makan. Ikut aku. Lepaskan aku. Penjaga keamanan, tolong selamatkan saya. Ada yang menculikmu. Siapa kamu? Saya mau pulang bersama istri saya. Itu urusanmu? Pergi dari sini. Dia berbohong. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kamu diam saja. Ngapain? Kamu minggir. Kalau tidak, aku akan pukul kamu juga. Aku ingin lihat. Siapa yang berani bikin keributan di wilayah grup Chaoki? Kamu lagi? Ya, menjadi anjing bagi orang kaya memang berbeda. Bahkan sudah pakai jas juga. Masih pakai dasi merah ya? Hehe, sebelum aku marah. Sebaiknya kamu sedikit menahan diri. Cepat keluar dari sini. Benar-benar kodok yang menguap. Kamu besar mulut sekali. Kalau tidak tahu, mungkin mengira kamu yang jadi ketua dewan grup Chaoki. Bukankah aku cuma nari gerobak, bos? Mau sombong apa sih? Siapapun aku, itu urusan aku, bukan urusanmu. Tapi kalau aku lihat kamu ganggu istri aku lagi, aku patahin kaki anjingmu. Bukan aku yang ganggu istri kamu. Justru istri kamu yang sengaja menggoda aku. Sebenarnya dia cuma pura-pura di depan kamu saja. Di belakangmu aku tidak tahu sudah berapa kali aku membuatmu kena topi hijau. Dasar bajingan kamu. Berani kamu pukul aku. Kamu percaya tidak? Aku bisa menipu kamu seumur hidupmu, sampai kamu tidak bisa pakai celana dalam. Ini. Mau aku telepon polisi untukmu? Kamu. Lauyo, sudahlah. Kalau sampai besar, tidak baik untuk siapapun. Kamu pulang dan beritahu Fang Ji. Kalau ada trik apapun, silakan gunakan. Harta milikku. Aku tidak akan meninggalkan satu sen pun untuk dia. Usir dia keluar. Usir dia. Pergi. Kalian berdua tunggu di sini. Ini belum selesai. Pergi. Suksin. Lihat sikapnya itu. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Kalau begitu, saya akan minta cuti 2 hari ke Pak Yo. Saya akan jemput kamu pulang kerja. Tidak perlu? Tidak perlu. Li Hui cuma gertak sambal saja. Jangan sampai hal kecil ini mengganggu pekerjaanmu. Tapi, tenang saja. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Nanti setelah pulang kerja, aku akan beli iga. Kamu pulang lebih awal untuk makannya. Baik. Hei, Bos Feng dan yang lain sudah mulai bertindak. Berdiam diri selama ini. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ceritakan secara detail apa yang terjadi. Ini terkait dengan kerjasama dengan grup Zhaoji. Mereka berencana melakukan hal yang sama seperti yang mereka rencanakan terhadap suamiku dulu. Mereka memanipulasi kontrak, mengulangi trik lama. Aduh. Lepaskan aku, kamu. Tolong. Diam. Bayar dan minum untuk menghormati. Kalau tidak, minum hukuman. Semua ini karena kamu memaksaku. Selama kamu patuh dan mendengarkan, aku jamin tidak akan melukaimu. 2 bulan lagi semuanya akan selesai. Aku pasti akan melepaskanmu. Li Hui, kau sebenarnya ingin melakukan apa? Apa yang terjadi? Jika ingin selamat, jangan bertanya terlalu banyak. Li Hui, dengarkan aku. Siapapun yang menyuruhmu untuk menculikku, dia keluarin berapa uang? Aku keluarin 3 kali lipat. Kamu menipu aku. Kamu masih mau bohongi aku. Kamu tukang bersih-bersih. Mana ada uang? Aku adalah ketua Dewan Grup Ruilan Amerika. Li Chenxi, berikan ponselmu padaku. Aku akan transfer uang sekarang juga. Kamu pikir aku bodoh? Aku berikan ponselku padamu. Kalau kamu lapor polisi, bagaimana? Udah? Selesai. Kalau kamu lebih jujur, aku masih bisa membuatmu menderita lebih sedikit. Kalau kamu mau bermain-main denganku, aku akan memukulmu pingsan dan membawamu pergi. Hahaha.
Aduh, ayah, jangan berkeliling di sini lagi. Ibu kita pasti akan mendapatkan keberuntungan. Pasti akan baik-baik saja. Semoga begitu. Sampai berani menuntut secara resmi. Katanya harus cari pengacara terbaik. Biar bajingan ini dipenjara seumur hidup. Perawat, bagaimana kondisi istri saya? Karena kehilangan banyak darah. Dia memiliki golongan darah RH negatif. Stok darah kita tidak cukup. Apakah ada di antara kalian yang memiliki golongan darah yang sama untuk mendonorkan darah? Oh, saya? Saya memiliki golongan darah RH negatif. Ambil darah saya. Tunggu. Bagaimana mungkin golongan darah Sukin sama denganmu? Ibu, kamu sudah sadar. Ibu. Bu, aku adalah anakmu. Anak kandungmu. Lihat ini, hasil tes paternitas kita. Ini juga. Ini lagi. Lihat, kamu masih mengenalnya kan? Tentu saja aku mengenalmu. Tapi anakku tenggelam dan meninggal 20 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kamu, Ibu? Aku tidak mati. Aku diselamatkan oleh ayah angkatku, yaitu suamimu, Yo Haize. JJ. Kamu benar-benar kakakku. Ibu. Kamu adalah kakakku. Paman Kakak. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Aku ingat kamu tidak pernah bermain di tepi air waktu kecil. Bagaimana bisa tenggelam? Dan kamu? Jelas-jelas tidak mati. Kenapa tidak datang mencari Mama? Kamu tahu betapa sakitnya Mama merindukanmu. Hal tentang Mama dulu ada hubungannya dengan nenekku. Dulu aku masuk taman kanak-kanak. Suatu hari nenek datang menjemputku pulang sekolah. Dia bilang akan membawaku mencari kamu. Aku pun ikut dengannya. Siapa sangka dia malah ingin menguburku. Mengumpulkan uang untuk paman dan membayar hutang judi. Apa yang terjadi? Dia kan nenekmu sendiri. Memang dia. Saat itu aku sangat takut. Aku melompat dari sepedanya dan lari. Dia pun mengejar dengan keras di belakang pembeli itu. Akhirnya, saya tidak sengaja jatuh dari jembatan ke Sungai Nan. Sungai An. Tidak heran. Dia bilang kepada kami untuk menjemputmu pulang sekolah. Kamu terlalu asyik bermain di tepi sungai BI dekat rumah. Itulah sebabnya kamu jatuh ke dalam air. Saya dan ayahmu mencarimu di sepanjang sungai BI cukup lama. Dia memanggil tim penyelam. Tapi tidak bisa menemukan jejakmu. Ternyata, dia selama ini menipuku. Dia sama sekali tidak pantas menjadi nenekku. Selama bertahun-tahun, aku juga bukan tidak pernah mencarimu. Setelah aku diselamatkan oleh ayah angkatku, aku terus mencari kamu. Hanya saja waktu aku jatuh ke air, kepalaku menabrak batu. Beberapa hal sudah tidak ingat lagi. Lupa tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Hari ini kita bisa berkumpul. Sudah merupakan berkah yang besar. Kau ini, makhluk berhati serigala dan berparuh anjing. Kau membuat adikmu masuk penjara. Kau tidak takut akan balasan. Kau ini, makhluk berhati serigala dan berparuh anjing. Kau mengirim adikmu ke penjara besar. Kau tidak takut akan balasan. Nenek ini kenapa? Siapa yang memintamu masuk sembarangan? Bangun, Asisten Lee. Kamu keluar dulu ya. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan ibuku. Kamu barusan bilang apa? Jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Cepatlah,
Ya, pergi ke kantor polisi dan jelaskan semuanya kepada polisi. Kalau tidak ada masalah, suruh mereka segera mengeluarkan adikmu. Kamu pergi. Cepat pergi. Ya. Fang Ji menghasut Li Hui untuk menculik. Ini adalah kasus pidana. Bukan sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan 1 atau 2 kalimat. Kamu mengerti? Siapa kamu? Urusan keluarga kami tidak perlu kamu campuri. Hei, kamu siapa? Dia siapa? Kamu tidak kenal. Siapa? Aku kenal dia. Ada apa? Masuklah, tidak panggil nenek. Halo. Kamu adalah... Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah cucu yang kamu jual dengan tanganmu sendiri, Tei Jun. Anakmu sudah berutang selama 3 hari. Kapan dia akan membayar? Jika tidak membayar, bawa saja untuk mengumpulkan mayat anakmu. Ah, jangan minta kami untuk melepaskan anakku. Aku akan ganti dengan yang kecil untukmu. Yang kecil ya? Yang kecil di mana? Aku sudah siap semuanya. Aku mohon pada kalian, jangan sakiti anakku. Dia sudah tertidur. Kalau tidak, kalian bisa diam-diam menggendongnya pergi saja. Tidak mungkin. Mereka tenggelam di sungai yang keberapa? Bukan, Sungai Hebei. Anda belum meninggal. Bagaimana saya berani memanggil Anda? Orang beruban mengantar orang berambut hitam. Nak, cukup sudah. Aku tahu kamu memihak. Tapi saya tidak pernah menyangka. Kamu akan mengorbankan cucumu yang tidak bersalah demi anakmu yang tidak berguna. Sungguh kejam. Terlalu jahat. Yuan Qian, dengarkan saya menjelaskan. Saat itu saya juga terpaksa. Saudaramu berhutang banyak pada penjudi, dan para penagih utang sudah datang. Mereka bilang kalau kamu tidak membayar utangnya, mereka akan memotong tangan dan kakimu. Aku juga sedang bingung waktu itu. Jangan bicara lagi. Menyembunyikan ini dariku begitu lama. Bagaimana kamu masih punya muka bicara di depanku? Hei, Pak Fang, Anda sudah sadar. Bagus, kami sudah menemukan. Sebelum Fang Jie menyuruh Li untuk menculik Anda, dia menerima sebuah telepon dari luar negeri. Kami curiga telepon itu ada kaitannya dengan internal Ruilei, dan menurut dugaan kami, mereka akan segera bertindak. Benar. King Hao King. Hao King. King, apa kamu benar-benar mau mengirim ibumu ke penjara? Jun. Nenek, tolonglah. Ibu. Nenek sudah tua. Dan masalah ini sudah berlalu begitu lama. Kita juga tidak punya bukti. Bahkan jika aku bersaksi, nenek juga belum tentu akan dihukum. Aku tahu. Aku harus melampiaskan ini. Lapor polisi. Asisten Li. Jangan memberitahu siapapun. Jika ada yang bertanya tentang keadaanku. Jika ada yang bertanya tentang perasaanku. Paman Siu. Aku masih dalam keadaan koma. Mengerti? Kau anak durhaka ini. Seharusnya aku tak pernah melahirkanmu. Kamu akan mendapatkan balasan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak ada urusan, jangan berkeliaran di sini, mengganggu orang lain istirahat. Itu. Saya ingin bertanya, di bawah ini adalah pasien di ruang VIP. Apakah dia sudah sadar?
Namanya Fang Sukin. Kamu siapa bagi dia? Saya keponakannya. Bukankah kamu khawatir tentang dia? Datang dan tanyakan padanya. Luka yang dia alami cukup parah. Masih ada gegar otak ringan. Untuk sementara belum sadar. Benar. Aduh. Itu bagus sekali. Kamu ini ngomongnya bagaimana sih? Kamu benar-benar keluarganya. Haha, maksudku. Dia tidak dalam bahaya jiwa. Itu benar-benar kabar baik. Terima kasih. Terima kasih. Aku pergi dulu ya. Halo. Aku tadi ke rumah sakit tanya. Dokternya bilang, dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Anda tenang saja ya. Nenekmu pagi tadi sudah ke rumah sakit mencari Fang Sukin. Sampai sekarang belum kembali. Aduh. Jangan sebut dia lagi. Di rumah sakit dia ribut besar-besaran. Bahkan mau memaksa masuk ke ruang perawatan. Keamanan di rumah sakit ini menuduhmu melakukan provokasi dan gangguan. Sudah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Begitu ya, nenekmu bahkan belum melihat Fang Sukin. Iya, dia juga belum sadar. Bagaimana bisa melihat? Ada perkembangan apapun, hubungi aku kapan saja. Sayangnya, tunggu sebentar. Itu. Sebelumnya kamu bilang, apakah bayaran itu bisa segera dibayar? Karena urusanmu ini, sekarang ayah dan nenekku sudah ditahan di kantor polisi. Sekarang di rumah bahkan tidak ada yang masak untukku. Kirim nomor rekeningnya ke aku. Aku akan langsung transfer sekarang juga. Oke deh. Segera aku kirimkan ke kamu. Hahaha. Hati-hati jangan sampai terbakar panas. Kamu sibuk bekerja. Hal-hal kecil ini biarkan pengasuh yang mengurus saja. Tapi bagaimana bisa begitu? Ayahku bilang agar aku benar-benar merawatmu. Kalau dia tahu aku menyerahkanmu ke perawat, dia pasti akan mematahkan kakiku. Oh ya, ngomong-ngomong tentang ayahmu, kenapa 2 hari ini aku tidak melihat dia sama sekali? Bukankah dia sopirmu? Seharusnya dia selalu ikut bersamamu, kan? Perusahaan itu baru saja menandatangani sebuah kerjasama. Aku akan merawatmu di sini. Dia harus kembali ke kantor untuk mengurus urusan kantor. Bagaimana bisa urusan kantor diserahkan ke seorang sopir? Ini. Pak Yo. Pak Yo, ada masalah. Kantor mengalami masalah. Pak Yo, ada masalah. Perusahaan mengalami masalah. Apa yang terjadi? Jangan terlalu panik. Bukankah aku lagi ngobrol sama ibu? Pak Yo, transaksi kita dengan grup Ruilan ada masalah. Kamu bilang apa? Transaksi ada masalah. Apa sebenarnya yang terjadi? Wakil Direktur Grup Ruilan, Wu Gang, telah menandatangani kontrak perdagangan luar negeri dengan kami. Pada tahap awal, mereka meminta transaksi menggunakan mata uang virtual. Namun pagi ini, semua akun virtual kami telah disita. Semua investasi tidak hanya mengalami kerugian. Sekarang Ruilan juga menggunakan alasan keterlambatan pembayaran dari kami. Tuntutlah kepada kami. Transaksi itu juga mereka yang buat ulah. Ya, transaksi ini memang jebakan. Sekarang ketua dewan direksi sedang dikeroyok oleh para pemegang saham, meminta dia untuk memberikan solusi. Solusi apa yang ketua dewan? Junjun. Bukankah kamu yang menjadi ketua dewan Ki Group? Mama, ada sesuatu yang ayah angkatku tidak pernah membiarkanmu tahu. Sebenarnya dia bukan pengantar makanan, tapi adalah ketua grup Chaoki. Yo Haize. Ketua grup Chaoki. Kenapa dia menipuku? Mama, ayahku juga tidak bermaksud menipumu. Karena kamu sebelumnya bilang ingin melihat dia yang benar-benar miskin. Jadi kamu memutuskan untuk bersama dia. Sekarang, apakah ayahku benar-benar ketua Dewan Chaosi Group? Sekarang tidak penting. Aku harus segera mengurus urusan perusahaan. Tunggu dulu. Aku akan pergi bersamamu. Ibu, kamu pulang juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Mungkin akhirnya masalah ini harus aku yang menyelesaikannya. Ketua Dewan, sampai saat ini, Anda bilang bagaimana? Iya, Wakil Presiden Ruilan akan segera tiba. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan aturan perusahaan, kelompok kita mungkin akan menghadapi bencana besar. Aturan perusahaan apalagi yang bisa ditunjukkan?
Dana lancar grup semuanya dibekukan. Saya rasa kali ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Yo Haize, kau bicara dong. Sabar dulu. Saya sudah menghubungi Departemen Hukum untuk bersiap mengajukan gugatan. Selama sidang bisa dimulai, uang kita untuk menang masih sangat besar. Sidangnya juga harus menunggu sidang dimulai. Tidak ada uang sama sekali di rekening perusahaan. Banyak pelanggan menunggu saya bertindak. Dengan apa saya bisa membayar mereka? Ya? Dan Ruilan adalah perusahaan asing. Prosedur hukum sangat rumit. Kami tidak bisa menunggu lagi. Ya? Kami tidak bisa menunggu lagi. Lebih baik aku yang cari jalan keluarnya untuk kalian. Ini kamu. Saya, ketua direksi. Ini dia. Bangkitlah. Perkenalkan diri. Saya Wu Geng, wakil direktur grup Ruilan. Mengenai masalah grup Zhao yang sedang mengalami kesulitan. Dasar bajingan, memang kamu. Hahaha. Kalian grup Ruilan setidaknya adalah grup internasional. Begitu melakukan ini, bukankah terlalu tidak bermoral? Tangan kalian di Ruilan terlalu kotor. Kalau begini, siapa yang berani kerja sama dengan kalian lagi? Hei, sekarang kalian malah memaki aku. Apakah bisa saya mencabik daging dari tubuh Wugang saya? Atau bisa menyelesaikan masalah di grup kalian saat ini? Bisnis seperti medan perang. Tak peduli apa cara yang Wugang gunakan. Hasil akhirnya sekarang adalah aliran kas grup Chaoki kalian terputus. Mungkin juga akan menghadapi tuntutan dari grup Ruilan kami. Jika berita ini disebarkan, saat itu, harga saham grup Chaoki kalian akan seperti akan langsung terjun bebas, langsung jatuh. Berani, Kak 5, berani kamu membocorkan berita ini. Siapa lagi yang mau bekerja sama denganmu? Benar? Meskipun mal seperti medan perang, namun lebih mengutamakan reputasi. Hei, tenang dulu, jangan terburu-buru. Hei, tenang dulu, jangan terburu-buru. Saya, Wu, bukan datang untuk bertengkar dengan kalian, melainkan datang untuk berbicara tentang solusi. Kalau mau apa-apa, langsung katakan saja. Hahaha. Pak Zong memang cepat dan tegas bicara. Aku, Wu Gang, juga tidak banyak yang aku inginkan. Kalian, grup Chaoxi, memiliki 20% saham. Tidak mungkin, ini Ling Qiang. Yo Haize, kamu rasa kamu masih punya posisi untuk bernegosiasi denganku? Jika kamu menolak, maka harga saham grup Zaoji akan langsung anjlok. Saat itu, yang disebut 20% dari harga saham. Mungkin tidak ada yang mau meski hanya 1 sen pun. Hahaha. Jika saya mewakili grup Rulan, mengundurkan diri dari klaim terhadap Zaoki. Fang Sukin. Bukankah kamu seharusnya di rumah sakit? Kaget melihatku? Ya. Iya. Sukin. Kamu kenal Wu Gang? Kenal. Mana mungkin tidak kenal. 10 tahun yang lalu, Wu Gang memanfaatkan celah dalam klausul kontrak untuk menipu di dalam negeri atas nama Ruilan, hingga menyebabkan 3 perusahaan bangkrut. Salah satu direktur perusahaan terpaksa bunuh diri karena tidak mampu membayar utang, didorong untuk melompat dari gedung. Saat itu, suami saya adalah Pei Li, ketua Dewan Ruilan Group. Menemukan konspirasinya, ingin mengungkapnya, tapi dalam perjalanan ke Dewan Direksi, membuat kecelakaan untuknya, membunuh dan menghancurkan bukti bersamanya. Saya menunggu selama 10 tahun. Akhirnya saya menunggu hari ini. Ternyata kamu dulu mundur dan kembali ke negara asal. Menyerahkan perusahaan kepada manajer profesional, hanya agar aku bisa naik ke posisi tinggi. Benar? Juga demi rasa aman pribadiku. Aku tidak tahu, apakah kamu akan menjadi gila dan ingin membawaku bersamamu. Aku hanya bisa meninggalkan Swedia, hanya jika aku tidak lagi menjadi ancaman bagimu, barulah kamu akan tenang.
Bukan. Apa yang kalian bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Lao Yo. Junjun memberitahuku tentang identitasmu. Maaf ya. Sebenarnya aku juga menyembunyikan ini darimu. Sebenarnya aku bukan apa-apa. Identitas asli saya adalah ketua grup Ruilan. Ah. Kamu adalah ketua grup Ruilan. Benar. Broly, saya sekarang mewakili grup Ruilan. Melepaskan klaim terhadap Zaoki. Apakah kamu pikir kamu masih punya peluang menang? Hahaha. Baik sekali. Fang Sukin. Kamu benar-benar bermain catur yang bagus. Sekarang kamu yang menang. Karena sudah saling membuka rahasia. Kalau begitu, kita lihat nanti saja. Hahaha. Kau tidak akan mengira bisa kembali ke Ruilan, kan? Kau tidak akan mengira bisa kembali ke Ruilan, kan? Kau mau bagaimana lagi? Saat kau naik pesawat untuk menemui Zaoki. Akun virtualmu sudah dikunci oleh orangku. Aku yakin tidak akan lama lagi. Harta besar yang tidak jelas asal-usulnya di akunmu. Bisa dijadikan bukti penipuan kontrakmu. Bukti keuntungan ilegal. Tidak mungkin. Selain itu, kamu juga menghasut Fang Jie untuk menculikku. Itu karena takut aku akan merugikanmu, benar kan? Kamu tidak tahu, Fang Jie di penjara sudah mengkhianatimu. Tidak lama lagi. Kamu akan menemani dia. Sekarang saya mewakili Dewan Direksi Grup Ruilan. Secara resmi memberhentikan jabatan wakil direktur Anda, dan akan menegakkan hukum terhadap Anda, Asisten Li Te. Ini semua bukti kejahatan Anda. Terima. Wakil Direktur Wu, oh Tuan Wu, silakan. Kamu benar-benar orang yang licik dan jahat. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Pembunuhan. Penipuan dan jumlahnya besar. Umur hidup ini jangan harap keluar. Hahaha. Terima kasih, Sukin. Terima kasih, suami istri satu tubuh. Waktu kamu kasih aku kartu gaji dulu. Aku juga nggak mikir terlalu banyak. Sudahlah, ayah dan ibu, kalian jangan terus-terusan saling berterima kasih. Mending pikirin aja buat punya adik laki-laki buat aku. Lagi pula kalian juga masih muda. Kamu nih,